sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman da'imayni ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Alim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar Bang Haji Hashim, Bang Haji Farid, para Ustadz Haji Muhammad Nasir, Ustadz Haji Matroji Alwi, betul ya? Yang mendayu-dayu selawatnya, dan juga sedih pengen pulang aja wah nih. Dan Ustadz Haji Solihin segenap orang tua kita, Bapak Haji Rohmani, dan segenap hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat kesehatan, dengan nikmat iman dan Islam, kita kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah nazzala al-kitaba, karena sebab sesungguhnya Allah menurunkan Alkitab, menurunkan kitab bil haqqi, Allah turunkan dengan sebenar-benarnya. Ai dzalikal wa'idu, maksudnya ancaman-ancaman dalam neraka, ancaman-ancaman tersiksanya orang-orang Yahudi itu, semua ancaman itu maklumun lahum, itu sudah maklum, sudah layak untuk mereka. Bisababi annallaha nazzalal kitab, karena sebab Allah menurunkan Alkitab bisidqi, dengan kebenaran. Au, ini pengertian lain, atau pengertiannya dzalikal adzabu, siksa itu bisababi annallaha nazzalal kitab, karena sebab bahwasannya Allah menurunkan Alkitab bibayanil haqqi, dengan menjelaskan yang hak. Wahum, sedangkan mereka orang-orang Yahudi qad harrafu ta'wilahu, mereka mengubah takwilnya atau mengubah pengertian Alkitab. Masih melanjutkan ayat sebelumnya, di antara ayat rahib-rahib atau pendeta-pendeta Yahudi itu ada yang mengubah kitab, mengubah Alkitab. Yang dimaksud di sini adalah mengubah Taurat. Yang mereka ubah hukum rajam, mereka hilangkan rajam. Kemudian hukum tentang orang zina, hukum mencuri, asal wani piro aja, wani piro, maka dihilangkan hukumnya itu. Hukumnya dijual belikan oleh pendeta atau oleh rahib-rahibnya Yahudi ini. Mereka yang tahu hukum, yang mereka juga yang bermain mata dengan hukum itu. Orang-orang yang seperti ini sama seperti orang yang menukarkan keselamatan mereka demi kepentingan dunia. Keselamatan yang dimaksud di sini petunjuk Allah supaya dapat selamat di akhirat nanti. Ini sama mereka dilego, digadai, dilepas, yang penting dapat materi dunia. Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar, di akhir ayat 175 kemarin. Fama asbarahum 'alan nar, fama asbarahum 'alan nar itu artinya mereka berani ya begitu. Kalau kita di depan hakim ya, ada hakim marah sama kita atau ada hakim marah sama terdakwa.
kalian atau kamu berani ya sama penjara ya? Kamu berani ya tentang hukuman-hukuman kayak begitu. Fama asbarohum alannar. Mereka sudah tahu kalau mengubah kitab, mengubah Taurat itu ancamannya adalah neraka. Kok beraninya seperti itu? Kenapa diancam oleh Allah, diancam neraka? Orang-orang Yahudi atau rahib-rahib Yahudi ini, agamawan Yahudi diancam oleh Allah neraka. Kenapa? Karena memang Allah menurunkan Taurat itu dengan sesungguhnya atau dengan benar Allah turunkan. Jadi nggak main-main. Allah menurunkan tidak main-main. Karena Allah menurunkan ini dengan sungguh-sungguh, Allah menurunkan tidak main-main, maka ancamannya juga tidak main-main. Ancamannya pasti akan ditegakkan oleh keadilan Allah, ditegakkan oleh keadilan. Ini kita bandingkan dengan ayat famanitturra ghaira baghi wala adin di ayat sebelumnya 175 yang sebelumnya itu 173. Famanitturra ghaira baghi wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sekarang kita coba ada orang Islam. Dia tahu, orang Islam tahu kalau babi itu haram atau halal, saudara. Babi haram apa halal tuh? Haram. Ini buat orang Islam yang tidak mengubah keharaman babi dalam keadaan terpaksa, maka dia boleh untuk makan babi. Yang namanya terpaksa, darurat. Famanitturra ghaira baghi wala adin. Asal dia itu bukan jalannya jalan maksiat, perginya bukan pergi maksiat, dan juga bukan pergi sebagai orang yang memberontak atau orang yang menyerang orang muslim, maka boleh ambil rukhsah ini, nggak ketemu makanan sama sekali, akhirnya dia makan babi. Nah, babi yang tadinya haram, ini kan seolah-olah mengubah hukum. Tapi di situ Allah akhiri innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Untuk orang-orang Islam yang dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan darurat, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk orang-orang kafir yang mengubah keharaman-keharaman dalam Taurat, rajam, ini kemudian nama dia dihilangkan, sifat-sifat Nabi Muhammad dihilangkan, ini mengubah hukum-hukum yang ada dalam Taurat, mengubah ciri-ciri Nabi Muhammad, ini maka tidak ada sifat ghafur, ini nggak ada. Apa yang Allah akan tegakkan? Yang Allah akan tegakkan nanti di hari kiamat sifat adilnya Allah. Kenapa harus adil? Karena Allah menurunkan kitab dengan sungguh-sungguh. Allah menurunkan kitab tidak main-main, maka ancamannya tidak main-main juga. Menurunkan kitab di sini Allah menurunkan dengan sesungguhnya, maka ancamannya sungguh-sungguh benar-benar akan Allah laksanakan. Ini keadilan Allah nanti di akhirat. Malik yaumiddin itu sering diartikan yaumuddin itu hari yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan pembalasan. Dihitung juga, dibalas juga. Untuk orang kafir adil Allah. Allah tegakkan keadilan. Kenapa? Karena memang Allah turunkan kitab, Allah turunkan perintah-perintah dengan sesungguhnya, maka ancamannya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak seperti itu, maka keadilan akan lemah. Jadi bahan tertawaan atau jadi diremehkan sama orang karena tidak ditegakkan keadilan untuk orang-orang kafir nanti di akhirat. Tapi kalau untuk orang Islam, Allah boleh juga menurunkan rahmatnya, maka di akhirat nanti akan Allah sebarkan rahmatnya Allah yang disebut dengan Rahim, Rahimul Akhirah, Rahmanad Dunya wa Rahimul Akhirah. Allah sayang, Allah kasih, Allah kasih aja di dunia sama siapa aja Allah kasih. Tapi nanti di akhirat Rahimul Akhirah, Allah hanya sayang kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana orang kafir? Bagaimana rahib-rahib Yahudi yang memang mengingkari Taurat, mengingkari Alkitab? Maka yang Allah tegakkan bukan sifat rahimnya Allah, bukan sifat sayangnya Allah, bukan. Tapi yang Allah tegakkan adalah sifat adilnya Allah. Ya balik lagi tadi, kenapa adil? Ya karena memang Allah nurun kitab nggak main-main, maka keadilan harus ditegakkan, nggak main-main juga. Kalau nggak ditegakkan, maka seolah-olah di situ lembek, tidak ada keadilan, dan seolah-olah Allah nurunkan kitab juga nggak sungguh-sungguh. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, audzalikal adzab, Syekh Banten menyertakan penafsiran yang kedua. Kenapa diancam neraka orang-orang yang mengubah Alkitab, mengubah Taurat yang dimaksud di sini? Kenapa diancam neraka?
karena Allah dalam Taurat itu menurunkan penjelasan-penjelasan tentang al-haq. Hadirin jamaah rahimakumullah, agama itu ada yang pokok. Di sini al-haq di sini adalah pokok-pokok yang tidak bisa diubah. Enggak bisa diubah. Kadang ulama menyebutkan ma ulima fid dini bid darurah. Suatu yang dalam agama ini sudah pasti diketahui dan wajib hukumnya. Apa yang pokok itu? Iman kepada Allah pokok. Iman kepada hari akhir pokok juga. Iman kepada malaikat pokok. Itu termasuk yang dasar, pokok atau fundamen sebagai pondasi itu. Iman kepada kitab pokok. Iman kepada nabi pokok juga. Orang-orang Yahudi ini ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada kitab Al-Quran. Berarti dia mengingkari yang pokok-pokok. Nah, kalau mengingkari yang pokok-pokok, mengingkari yang dasar atau yang sifatnya pondasi, sebagai pondasi mereka ingkari, maka ancamannya itu neraka ancamannya. Tapi kalau hanya mengingkari sesuatu yang sifatnya furu, bukan usul. Pokok itu usul tadi, yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya cabang, maka tidak mendatangkan kafiran. Contoh begini, misalnya, betul nggak bahwa nanti di kubur itu ada siksa kubur? Betul. Itu termasuk yang pokok, siksa kubur. Nikmat kubur betul pokok. Nah, terus ada orang, saya mah nggak percaya kalau doa itu bisa ngalangin siksa kubur. Kalau doa bisa jadi tameng buat ahli kubur, saya mah nggak percaya. Ada orang mengingkari doa, maka dia tidak mengingkari siksa kuburnya. Dia hanya mengingkari doa-doa yang dikirimkan. Apa nyampe apa enggak. Nah, yang seperti ini dia nggak kufur. Dia tidak termasuk kufur. Saudara kita bukan saudara kita, ya ahlul kiblah. Ya dia sholatnya madhep kiblat juga kan. Bukan madhep ke Borobudur, bukan madhep Monas. Yang penting masih ahlul kiblah, ya saudara kita juga. Ya cuma kalau kita diajak diskusi atau kita diajak untuk musyawarah masalah gitu, ya harus kita sampaikan dalil-dalil yang memang sifatnya furu'iyah. Jadi ada yang furu'iyah, ada yang usuliyah, ada yang cabang, ada yang pokok. Orang-orang Yahudi ini mengingkari yang pokok-pokok, yaitu mengingkari keimanan kepada Nabi Muhammad kan pokok. Maka Allah ancam dengan siksaan neraka tadi. Begitu juga mengingkari dengan Al-Quran. Al-Quran diingkari, pokok juga, mengingkari kitab. Kalau kita kan enggak. Kita itu orang Islam diwajibkan iman kepada Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, wajib iman kita. Bahwasannya Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, Allah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Sebelumnya Allah menurunkan Suhuf kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Syith. Kita wajib iman itu, walaupun nggak harus tafsil atau nggak harus rinci isinya apa aja, tapi kita wajib iman. Kalau kita ingkar kepada Taurat, nggak ada yang namanya Taurat, nggak boleh. Itu termasuk bagian akidah, pokok juga, maka kita bisa kufur juga, naudzubillah. Nah, kita dianjurkan atau kita diwajibkan mengimani Al-Quran dan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Mereka orang-orang Yahudi di sini, terutama rahib-rahibnya, ini ingkar kepada Al-Quran. Berarti melakukan pengingkaran terhadap yang pokok. Karena mengingkari yang pokok atau yang sifatnya usul, maka ancamannya neraka. Ini yang dimaksud dalika bi annallaha nazzal kitaba bil haqq. Yang demikian ancaman Allah, siksa neraka kepada orang-orang atau rahib-rahib Yahudi, yang demikian ditegakkan karena memang Allah menurunkan Taurat itu dengan sebenar-benarnya, tidak main-main. Sedangkan mereka main-main dengan Taurat, diubah sifat Nabi Muhammad, diubah hukum-hukum tentang rajam, diubah tentang hukum potong tangan. Yang penting siapa yang berani sponsorin aja, yang berani bayar dia, maka diubah. Ada yang indos ya. Iya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab, maksudnya Taurat,
bi an amanu bi ba'din. Gambarannya mereka beriman bi ba'di kutubillahi dengan sebagian kitab-kitab Allah taala, wa kafaru bi ba'diha, dan mereka kufur ingkar bi ba'diha dengan sebagian kitab-kitab. Itu orang-orang yang seperti itu la fi syiqaqim ba'id, sungguh dalam perselisihan ba'idin yang jauh, ay la fi khilafin, dalam kesalahan ba'idin yang jauh, anil huda, dari petunjuk. Orang-orang yang berselisih tentang Taurat, di Taurat diperselisihkan, sebagian dia iman, sebagian dia tidak iman. Kalau di Taurat menceritakan tentang perintah-perintah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, menceritakan tentang kemuliaan atau keutamaan Bani Israel, mereka percaya. Tapi begitu menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang sahabat-sahabat atau pengikutnya Nabi Muhammad, mereka kufur. Diambil seenaknya aja, yang kira-kira untung buat mereka, mengunggulkan kelompok mereka, mereka iman. Yang kira-kira merugikan atau kira-kira nggak mihak kepada mereka, maka mereka kufur. Ini namanya iman kepada sebagian tapi kufur kepada sebagiannya. Orang yang seperti ini benar-benar dalam perselisihan atau dalam kesalahan yang jauh. Salah kalau salah masalah furu'iyah masih nggak apa-apa saudara. Tapi kalau masalah usul iman kepada Nabi Muhammad misalnya, udah ingkar, itu fatal udah. Tapi kalau masalah furu'iyah seperti tadi, seperti dia nggak percaya kalau doa itu sampai, misalnya masalah furu'iyah itu. Ada lagi misalnya orang meyakini tentang hukum ini, hukum nikah mut'ah namanya. Mut'ah itu tidak ada saksi, tidak ada wali, itu boleh. Jadi apa? Laki sama perempuan aja. Nah di 4 mazhab nggak diperbolehkan, semuanya nggak boleh. 4 mazhab ini 4 mazhab ini tidak ada yang memperbolehkan, semuanya wajib harus ada saksi, harus ada selain saksi harus ada wali, kalau memang dia perempuan harus ada. Nah tapi ada yang namanya mut'ah. Ada orang dia mengingkari rukun-rukun nikah, maka itu furu. Itu hukum furu'iyah, cabang-cabang itu. Yang seperti ini masih diperbolehkan. Artinya diperbolehkan ya, kalaupun salah-salah dikit ya paling nanti diangkat lagi dari neraka gitu, diangkat. Tapi kalau masalah usul dasar, iman kepada Nabi dia nggak iman kepada Al-Quran dia nggak iman, ini khalidina fiha, ini yang kayak begini abada, yang kayak begini selamanya di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini pembagian dalam agama, pembagian pokok-pokok bahasan atau tema-tema yang memang bisa diperselisihkan dan yang tidak bisa diperselisihkan. Yang tidak bisa diperselisihkan itu namanya al-haq. Pokok-pokok yang ada dalam rukun iman itu al-haq. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi. Nah kemudian di bawah itu misalnya ada pembahasan iman kepada nabi. Nabinya jumlahnya berapa? Ada yang bilang 300, nabi itu 126.000, kemudian rasul itu 316. Ada yang bilang rasul 313. Nah yang seperti ini, andai salah dan andai dia ingkar tidak apa-apa, karena masalah furu. Yang penting dia masih tetap iman kepada nabi. Ini namanya usul dan furu. Orang-orang Yahudi, orang-orang rahib-rahibnya terutama, ini ingkar kepada yang pokok, yang usul, maka Allah ancam dengan ancaman-ancaman yang ada pada ayat 175 kemarin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib wallahu a'lam bishawab.